Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa fi ayatin ukhra Allah azza wa jalla qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin ukhra Allahu alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardh tsumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah wal azizur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat asar di Musalla At-Taibah Sawah Paduan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin, kaum muslimat. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua kalamullah dan hadis Rasulullah yang mana Nabi pernah berpesan ketika di lembah Urana Haji Wada. Dikatakan, ya ayuhan nas taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnat rasul. Ketika di lembah haji, di lembah Urana Haji Wada tersebut, Nabi berpesan, wahai manusia, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, in tamassaktum bihima, bila kamu pegang kedua perkara tersebut tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul. Sunnah Rasul ini kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'al jannah. Dan siapa mengikuti sunnahku, sungguh dia mencintai aku, ada ia bersama aku di dalam surga. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Semoga kamu memperoleh keberuntungan.
atau menjadi orang takwa, atau menjadi orang sa'id yang bahagia, bukan saqiun, orang yang binasa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, judulnya hari ini saya berikan judulnya keutamaan puasa di bulan Ramadan dan dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan ini kalamullah, hadis Rasulullah, apakah wahyu kalamullah, tidak akan pernah kita salat berjamaah. Kita tidak pernah duduk di sini. Kita tidak pernah dipimpin oleh imam seperti tadi, salat dan ada makmum. Tapi karena ada dakwah, maka kita bisa duduk dan bisa salat berjamaah seperti tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, baik para pendengar di sekitar Musalla At-Thayyibah sama Paduan ini yang ada di rumah-rumah, ya keadaan sekarang ini memang dimaklumkan karena ada wabah COVID-19. Jadi ada yang berjamaah, ada yang tidak. Hanya ustaz-ustaz ini mengisi ceramah saya sendiri. Macam saya kemarin mengisi di Musalla An-Nur di Gudang Peluru, tidak ada jemaahnya, orang mendengar di sekitar asrama itu saja. Sehingga 1 jam saya mengisi, ya memang pas jam 5 sampai jam 6 memang keadaannya. Jadi maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, penyampaian saya ini bila didokumentasikan, ini memang sebagai review, atau bila didengar dan diulang lagi, insya Allah menjadi asbab hidayah. Begitu. Mudah-mudahan kita terlepas dari sifat riya, ujub dan takabur. Baik, kita mulai dengan khutbahnya Nabi ketika Ramadan ini mau masuk. Sekarang sudah berjalan berapa hari dia julkan? 8, ya Bu ya, sudah 8 hari. Tapi enggak apa, kita ulangi keagungan ini. Nabi Muhammad menyampaikan sebelum masuk itu Ramadan, Nabi berkhutbah. Ini dalam kitab Hayatus Sahabah, halaman 562. Kitabnya ini tebal sedikit. Jadi saya bacakan, mudah-mudahan pertama saya dapat beri perhatian Allah, kepahaman, dan selanjutnya hadirat. Jilid 3, tebal kitabnya. Jadi saya ambil judulnya Khutbatu azimatun lahu sallallahu alaihi wasallam fi istiqbal Ramadan yarwiha Salman radhiyallahu anhu. Khutbah yang agung lahu baginya sallallahu alaihi wasallam fi istiqbal Ramadan, dalam menyambut bulan Ramadan, yang liha Salman radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu anhu. Salman ini adalah orang Parsi. Kalau tidak salah umurnya dia ini hampir 200 tahun umurnya. Dia lahir dari ide perang Khandaq. Jadi dia kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kehancuran Parsi di bawah komando yaitu Amirul Mukminin dalam mengembangkan tugas menyampaikan risalah agama yang mulia, rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Maka pada waktu itu Iran ditaklukkan oleh Umar yang di bawah petunjuk Salman radhiyallahu anhu. Dia bekas penduduk di sana dari Persia. Kalau sekarang ini disebut Iran. Akhraja Ibnu Uzaimah an Salman radhiyallahu anhu qala, telah meriwayatkan Ibnu Uzaimah an Salman beserta sanadnya Salman radhiyallahu anhu
Allah meridainya. Qala, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami fi akhir yaumin min Sya'ban, pada hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Qala, ia berkata, ya ayuhan nas, wahai para manusia atau hadirin sekalian, kata Nabi kepada sahabat, qad adallakum syahrun azim, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang mulia, mubarakun, penuh barakah, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahri, bulan yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, ini bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kalau dihitung tahun, berapa tahun dia? Ibu-ibu, ayo yang remaja, berapa tahun matematikanya kalau 1000 bulan? Kira-kira 1 tahun 12 bulan. Kalau 10 tahun 120 bulan. Sekitar berapa tahun? 83 tahun lebih kurang. Ya. Ya Bu. Lebih kurang ya? 83 tahun. Subhanallah. Di bulan ini diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai hadirin sekalian, atau manusia, atau sahabatku, atau umat Nabi ini sampai hari kiamat. Nabi menghimbau, ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azimun mubarak, telah dekat kepada bulan yang mulia, yaitu bulan yang penuh barakah. Diberitakan oleh baginda Nabi, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr, bulan yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah, bulan yang Allah jadikan di siang harinya sebagai amalan fardu, wa qiyamal laili tatawwan, dan mendirikan salat malam sebagai amalan nafil atau amalan sunat. Man taqarraba fihi bihaslatin min al-khair kana kaman adda faridah, barang siapa mendekatkan dirinya itu fihi, di dalamnya bulan Ramadan, bihaslatin min al-khair kana kaman adda faridah fima siwa, maka dia mengamalkan amalan sunat itu sama seperti mengamalkan amalan-amalan wajib di bulan lain. Subhanallah. Itu kelebihan di bulan Ramadan. Terus kata Rasulullah, wa man adda faridah fihi kana kaman adda sab'ina faridah fima siwa. Dan barang siapa melaksanakan amalan fardu fihi, di dalamnya bulan Ramadan tersebut, kata Nabi, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, maka dia memperoleh seolah-olah dia 70 amalan fardu di bulan lain. Subhanallah. Jadi kita mengamalkan amalan fardu jika umpamanya salat wajib awak 5 waktu kan fardu itu, tapi seolah-olah di bulan Ramadan itu awak mengamalkan 70 sab'ina faridah, 70 amalan fardu seolah-olah. Jadi kalau awak salat wajib, seolah-olah 70 amalan salat wajib ayat kita amalkan di bulan-bulan yang lain. Subhanallah. Wa huwa syahrun sabr, dan dia bulannya bulan penuh kesabaran. Ini jangan terlampau, nanti kasih kode ya, jam berapa. Kita mulai tadi jam berapa Bu? Jam 4:10. Berarti jangan lupa nanti kalau sampai pas 1 jam 5:10 atau jam 5 kurang, supaya jangan terlampau gitu.
Kalau aku dulu mengaji, dulu waktu masih ketek-ketek 2 jam kita lo di pesantren. 3 jam kita lo. Dia mengaji kan, mendengar guru menyampaikan. Tapi ibu kan sibuk. Hari bulan puasa, coba bulan puasa pulang. Jadi paling tidak jam 5 lewat 10 atau jam 5 kurang sedikit sudah kita stop. Sekarang jam berapa? 4:30, berarti setengah jam lagi. Baru bukan 15 setengah jam. Masya Allah, ilmu Allah macam ni lah. Jadi kita agak-agak saja. Terus disebut buah-buah syahrul sabri. Dan bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Wasabru sawabul jannah, dan ganjaran bulan kesabaran itu adalah surga. Surga itu jannah. Tidak surga gadang. Itu ya. Surga gadang itu lewat kalian ini seketiknya. Baik pas. Tapi surga ini jannah maksudnya, wasabru sawabul jannah, dan ganjaran kesabaran yang sempurna adalah surga. Wasyahrul muwassah, dan bulan yang penuh untuk berbagi. Jadi bulan untuk berbagi ini bulan ini kita latihan, 11 bulan kemudian nanti kita laksanakan lagi sebagaimana tunjuk ajar Rasulullah SAW. Wasyahru yuzadu fi rizqil mu'minin, dan bulan Ramadan bulan yang menambah rezeki bagi orang mukmin di dalamnya. Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratun li dzunubi. Barang siapa memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka Allah beri dia ampunan dari dosa-dosanya. Ya, jadi awak beri makanan untuk orang berbuka, maka Allah beri ampunkan dosanya. Wa itqa raqabati minan nar, dan Allah jauhkan dari api neraka, maksudnya Allah beri kebebasan daripada api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqus min ajrihi syai'. Adalah orang yang memberi makanan itu tidak akan mengurangi pahala bagi orang yang beramal. Jadinya orang yang beramal puasa itu dia dapat pahala. Ada orang bagi makanan atau pembukuan, dapat pahala juga orang yang bagi makanan itu. Tidak mengurangi orang yang berpuasa tersebut, kata Nabi. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufattiru sha'im. Ya Rasulullah, tidaklah bagi kami semua ini, sahabatmu ini, bisa memberi sesuatu untuk berbuka puasa. Ada pula kritik daripada sahabat, maksudnya kritik membangunlah. Artinya kami kok ada orang yang tak mampu berbagai. Apa ya Rasulullah? Kata sahabat, ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufattiru sha'im. Ya Rasulullah, tidaklah bagi kami semua di antara kami ini bisa memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tiyallahu hadza thawaba man fatara sa'ima ala tamratin aw ala syarbati ma'in aw manqabatin labanin. Kata baginda Nabi, Allah menganugerahkan yu'tiyallahu hadza, Allah memberikan anugerah daripada pahala bulan puasa ini, man fatara sha'iman ala tamratin. Barang siapa memberi makanan pembukaan puasa bagi orang yang puasa walaupun 1 buji tamar, au ala syarbatin ma'i, atau 1 teguk gelas air putih, au mazqatin labanin, atau seteguk air susu bercampur air. Itu kecek Nabi. Walaupun kalau ini tak tahu umpama magi umpama ciek tamar pengantinya macam ciek timun. Atau ciek timun, atau ciek buah semangko, atau ciek, walaupun itu sebagai pengganti, maka Allah katakan yu'tiyallahu hadza sawabah, Allah berikan anugerah ganjaran ini bagi orang yang memberi, ya, termasuk tadi tamar atau minuman, air segelas ataupun susu seisap.
wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun, dan dia adalah bulan awal-awal 10 harinya bulan rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, dan 10 hari pertengahan bulan ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan bulan 10 terakhir dibebaskan dari api neraka. Letakkanlah ibu-ibu 10 hari yang pertama bulan apa bu? Bulan rahmat, di bulan Ramadan. 10 hari kedua maghfirah, bulan ampunan. Jadi mohon ampunlah. 10 hari ketiga terhindar api neraka. Subhanallah. Tapi ada di situ pesan Nabi ibu. Ya, bapak-bapak, pesan Nabi apa di sini? Fastaghfiru fihi min arba'in khisal khaslatan turduna bihima rabbakum wa khaslatani la ghina bikum anhuma fa ammal khaslatani lam tani turduna bihima rabbakum wa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Jadi disebut di siko ada pesan Nabi di bulan Ramadan kok. Fastaghfiru fihi, maka perbanyaklah di dalamnya bulan Ramadan min arba'in khisal, 4 perkara. Apa itu? Itu dengar ibu-ibu, termasuk ambu juga tuh. Tidak awak sampaikan, orang lain mengamalkan. Kalau boleh, ambu pun lebih dulu mengamalkan. Khaslatani turduna bihima rabbakum wa khaslatani la ghina abikum anhuma. 2 perkara kamu memperoleh keredaan dari Tuhanmu, dan 2 perkara kamu pasti memerlukannya. Itu yang disuruh perbanyak oleh Nabi. Apa itu? Maka disebutlah di sini, fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara yang kamu mengharap mendapat keridaan dari Tuhanmu, yaitu wa syahadatu an la ilaha illallah, itu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah la ilaha illallah. Kalimat ini 13 tahun didakwakan. Didakwakan Nabi, tidak ada perintah salat. Anda boleh perintah mengaji, puasa 13 tahun. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau bahasa kulonnya itu apa itu? There is no God worship except Allah. Ya gitu. Ini ada yang remaja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hanya ini diminta oleh Nabi perbanyak, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dalam hadis setelah salat pagi itu kita ada menanti salat subuh. Menanti salat subuh, menjelang itu kita berzikir, cinta kita kepada Allah, berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 100 kali cinta kepada Nabi, baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. 100 kali cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada diri sendiri, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Di siko disebut dalam hadis ko. Di sini maksudnya dalam bahasa Minang tadi di siko, bahasa Indonesia di sini. Fatastaghfirunahu, maka kamu bermohon ampunannya, yaitu istighfar kepada Allah. Jadi la ilaha illallah dan istighfar. Wa ammal khaslatani lanatani la ghina abikum. Adapun 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya, yaitu anhuma wa tas'alunallaha al-jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Kamu berlindung kepada Allah dari api, kamu minta kepada Allah akan surga, dan wa ta'uzuna bihi minan nar, dan bermohon mohon perlindungan daripada api neraka. Jadi 4 perkara tadi itu banyak perbanyak ucap kalimat thayyibah, istighfar,
Yang kedua, yang ketiga, keempat yaitu mohon ampun. Disebut oleh Nabi, fatas'alunallah, bermohonlah kepada Allah jannah, surga. Wa ta'uzuna bihi minan nar, dan bermohon perlindungan daripada api neraka. Bu, mengapa Rasulullah mengatakan mohonlah kepada Allah surga? Allah berjanji, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani." Apabila hamba bertanya tentangmu wahai Muhammad, sungguhnya aku dekat. Aku perkenankan doa hambaku idza da'ani, bila ia bermohon kepadaku. Kalau kita bermohon, kata Nabi di bulan puasa, mohonlah surga. Hidayah mahal, Bu. Kalau mati awak bawa 100 kilo ameh, Bu, lain 100 setan tanah awak, Bu. Tak bisa ucap kalimah, Bu. Kalimah husnul khatimah. Tahu, Bu? Pak, husnul khatimah, Bu, apa kalimat? Yaitu penutup tahap terakhir dalam hidup kita, Bu. Terakhirnya kita rancak. Yang disebut rancak. Rasulullah mengatakan, man akhiru kalami qala la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya ada mengucap kalam la ilaha illallah, dia masuk surga. Itu yang disebut husnul khatimah. Kalau su'ul khatimah tidak dapat, Bu. Kita banyak-banyak berharap pada Allah. Maka disebut Nabi bulan Ramadan kau, fatas'alunallah jannah, mohonlah kamu kepada Allah surga. Terus wa ta'uzuna bihi minan nar, mohon ampun kepadanya daripada api neraka. Bu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati, Abu Talib barat tahunnya membela Rasulullah. Tegur saja tuh kulitnya oleh musuh Abu Talib, daripada orang-orang Quraisy waktu itu. Abu Talib maju ke depan, jangan coba-coba mengganggu kemenangan saya. Dia bela, Bu. Tapi waktu terakhirnya tidak dapat dia ucap kalimah la ilaha illallah. Dalam kitab Hayatus Sahabah ada disebut di sini, jilid pertama. Nabi bermohon, "Ai ammi fa anta kullaha la ilaha illallah, astahil laka biha syafa'ati yaumil qiyamah." Wahai pamanku, aku dan engkau demi Allah yang menciptakan ini, langit dan bumi ini, engkau sekalian aku ini, wahai paman, ucapkanlah faqulha la ilaha illallah, maka ucapkan la ilaha illallah. Apa katanya? Kata Abu Talib, la akulah, akultu li asrat. Aku tidak menyebut hai Abu Talib, Muhammad. Kalau aku sebut pun untuk menyenangkan kamu saja. Masya Allah, bukan menyenangkan Allah. Akhirnya ketika itu dia dicabut nyawanya, tak dapat, Bu. Itu kalau dibayar dengan Rasulullah 1 ton emas, jangankan 1 ton emas, 1 gunung Uhud emas, tidak bisa lagi. Sudah dicatat Abu Talib, dia meninggal tidak dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi sungguh beruntunglah kita ini masih ada umur. Banyak-banyaklah kita berharap kepada Allah hidayah. Kalau kita meninggal tak ada harta, tak ada sedikit pun harta, tapi bisa ucap kalimat la ilaha illallah, maka orang ini dikelompokkan sa'idun, orang yang sukses. Tapi banyak pun harta kita, banyak tanah, banyak gedung, banyak apalagi toko di mana-mana. Ketika akhir hayat kita tidak bisa ucap kalimah ini, kita digolongkan su'ul khatimah, yaitu penutupan yang buruk di akhirnya. Maka kita orang yang gagal, orang yang syaqi, orang yang binasa. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik yang ada di musala ini maupun yang ada di luar musala, di rumah-rumah, di ruko-ruko dan di sekeliling ini, Nabi berpesan,
Fastaksiru fihi min arba'in khisal. Perbanyaklah di bulan puasanya 4 perkara. Allantani turduna bihi ma rabbakum, yaitu 2 perkara kamu mengharapkan keridaan dari Allah Tuhanmu, yakni bersyahadat dengan la ilaha illallah dan mohon ampun. Wa ammal khaslatani lan tani la ghina bikum, dan 2 perkara yang kamu pasti memerlukan. Kata Nabi, fatas'alullaha al-jannah, maka kamu bermohonlah kepada Allah surga, wa ta'uzuna bihi minan nar, dan bermohonlah ampun kepadanya daripada azab neraka. Wa man saqara sa'iman saqahullahu min haudi, barang siapa memberi buka atau perbukaan baik makan dan minuman untuk orang yang puasa, maka kata Nabi, saqahullahu min haudi, Allah memberikan minum dari telagaku, kata Nabi, min haudi syarbatan, yaitu 1 teguk minuman. La yadna hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus hingga dia masuk surga. Tiba-tiba kita sibuk di dunia, diadu amalan, meninggal dan Pak Ustaz kalimat la ilaha. Sibuk di padang mahsyar dipanggil Nabi, minum. Begitulah lamanya beribu tahun. Yang saya bacakan tadi itu, kalau orang Islam 1000 tahun lamanya 1 hari. Kalau orang kafir 50.000 tahun lamanya 1 hari. Coba bayangkan berapa miliar tahun kita dalam sidang di padang mahsyar. Tapi ketika dipanggil Nabi, kata Nabi sebagai ganjaran bulan puasa ini, kata Nabi, wa man saqa shaiman saqahullahu min haudi syarbatan. Barang siapa memberi buka puasa, latihan kita memberi buka untuk orang berbuka, latihan walaupun apa yang ada, maka ganjarannya Allah katakan, Allah berikan minuman nanti dari telagaku, kata Nabi, syarbatan la yadma hatta yadkhul jannah, sekali minum tidak akan haus lagi hingga dia masuk surga. Tahu-tahu lah masuk surga itu. Subhanallah. Berapa menit lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Jam 5? 15 menit lagi. Kesimpulannya Bapak-bapak Ibu, di sini saya kasih tadi kan judulnya keutamaan daripada Ramadan dan dakwah. Ini harus disampaikan kepada anak-anak. Kalau dia tak tahu, tidak pernah dengar. Ini hadis ini kata Nabi tentang orang tua yang diabaikan, tentang seseorang mengabaikan puasa. Baik ambo, hadirin sekalian, mengabaikan puasa. Tentang seseorang dia tidak mau bersolat kepada Nabi. SK. Tahu Bapak Ibu SK? Sambil karya. Bahasa Minang. Tidak amu nyomo berselawat. Ini saya mau sebutkan itu hadisnya. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, udurul mimbar, mendekatilah ke mimbar. Kata Nabi kepada sahabat, fahadarna, maka kami mendekati. Falamma taqada rajatan, maka tatkala Nabi naik tangga pertama, qala amin, dia berkata amin. Ini sahabat bingung, ada apa ini? Nabi bicara dengan siapa? Dia menyebutkan amin. Falamma taqada rajatan qala amin. Ketika Nabi naik tangga kedua, dia mengatakan juga amin. Falamma taqada rajatan qala amin. Ketika Nabi naik lagi tangga ketiga, dia berkata amin. Tangga apa? Tidak tangga rumah, tangga mimbar. Kalau pergi ke Madinah, ambo lah bacubu cari Madinah tu, di sebelah kanan kita tu ada mimbar. Di situ ada namanya Raudah. Ya, Raudah itu tempat doa makbul. Di situlah Nabi naik tangga mimbar tu. Tidak di Makkah, di Madinah. Ketika itu sahabat dipanggil oleh Nabi, Udur mimbar, mendekatilah mimbar. Fadarna, falamma taqada rajada, maka tatkala kami mendekati, Nabi naik tangga pertama, Nabi berucap amin. Dari mana saat Nabi bicara sama siapa? Dia berucap amin. Ternyata Nabi ada mendengar ucapan daripada Jibril. Ayat kedua dikatakan lagi falamma taqada rajada saniyata,
qala amin. Ketika Nabi naik tangga yang kedua dia berkata amin. Falamma martaqada yatasalisata qala amin. Ketika dia naik tangga yang ketiga dia berkata amin. Maka penasaranlah para sahabat. Sahabat bertanya, falamma nazalakuna ya Rasulullah. Ketika dia turun Nabi dari tangga itu, kalau nanti bapak-bapak ibu pergi ke Madinah, itu ada mimbar, itu di Raudah tempat makbulnya doa. Enggak sembarangan dapat itu. Baru tiba wajah ruh kecil. Tapi kalau sungguh-sungguh awak minta ke Allah, orang masih lalok, awaklah tiba di sini tahajud jam 1:30 atau tadi buka jam 3. Awaklah berada di buku. Tafadhal, silakan masuk. Tapi kalau tidak ada awak keseruan, paling belakang orang lah beribu, beratus ribu. Tiba di sini pun dah sampai. Tiba duduk langsung disuruh lagi. Berarti harus ada kesungguhan untuk mencapai sampai tangga yang disebut oleh Nabi ini. Maka ketika itu para sahabat penasaran. Falamma nazala, ketika Nabi turun, qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawma syai'an. Sungguh kami dengar sesuatu darimu hari ini. Ma kunna nasma'. Kami tidak pernah mendengarnya. Maka kata Nabi qala inna Jibril alaihi salam aradali, sungguhnya Jibril alaihi salam mendekatiku. Faqala, maka dia berkata, ba'uda man adraka ramadana, celakalah umatmu ya Muhammad. Barang siapa ada di bulan Ramadan dia falam yughfar lahu, dia tidak memperoleh keampunan. Subhanallah, tidak pernah malaikat Jibril mendoakan kecuali doa yang indah itu ketika dia menghampiri Nabi di mimbarnya di Madinah ini, di Raudhah tersebut. Maka disebutlah kedua, ketika dia tangga kedua, qala ba'uda man zukita 'indahu falam yusalli 'alaika, celakalah umatmu ya Muhammad bila disebut namamu lam yusalli 'alaika, tidak mau bersalawat atasmu. Sampai dia karim kali kedekut bersalawat saja pun nak mau. Umpama disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, awak merujuk sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau tidak mau awak disebut juga didoakan oleh Jibril, kita termasuk orang yang kedekut, pelit. Maka ketika Nabi naik tangga yang ketiga, ba'uda man adraka abawayil kibar, celakalah umat Muhammad barang siapa ada kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya orang tua masih ada orang tua, Pak. Disebut falam yudkhilahul jannah, menyebabkan kita tidak masuk surga. Jadi di bulan puasa tempat kita berkasih sayang, terutama berlemah lembutlah orang gaya awak, sopan santun. Mudah-mudahan tidak termasuk doa Jibril, celakalah umatmu ya Muhammad bila ada dua orang tua, orang tuanya dia tidak menyebabkan dia masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah 3 ganjaran ini tadi yang ketika diamalkan terbebaskan daripada doa Jibril, yaitu pertama, celakalah umatmu yang Muhammad, bagi orang yang belum puasa tidak menyebabkan dia dapat ampunan. Yang kedua, celaka umatmu Muhammad, Allah yusalli alaika, dia tidak akan berselawat kepadamu. Celaka umatmu Muhammad, tidak ada umatmu orang tuanya yang sudah tua, ada masalah satunya masih hidup, tidak dia muliakan. Jadi kesempatan di bulan puasa ini mari kita muliakan bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penting sekali kita ini hidup ketika akhir hayat kita dapat diberi oleh Allah hidayah, yaitu husnul khatimah. Apa itu? Penutup yang terakhir. Allah akan sayang kepada hati yang pengasih dan penyayang. Contoh seorang pelacur disebut dalam kitab, disebut dalam suatu kitab hadis, dia punya hati yang kasih sayang, diampunkan oleh Allah. Seorang wanita salat tak tinggal, tahajud tak tinggal, duha tak tinggal. Seekor kucing mengambil makanan dia kurung 3 hari, lebih kurang. Itu masa kaum Bani Israel, diberitakan oleh Nabi SAW. Dia menyebabkan itu tidak masuk surga. Dia salat tahajud ada, duha ada, tapi hatinya tidak dermawan, tidak lembut, tidak kasih sayang kepada makhluk. Makanya disebut barang siapa menyayangi makhluknya, maka dia termasuklah kasih sayang daripada Allah dan Rasul. Apalagi manusia kita berkasih sayang. Hari ini dengan corona COVID-19, ya, kita doakan orang-orang yang
yang non berada atau tidak berada, kita bantu. Jangan sampai kita takut gara-gara orang yang tidak ada berada, kita takut karena bukan. Takut kepada Allah, bahkan dengan doa orang-orang yang susah, orang-orang fakir miskin, anak yatim piatu, menjadi terjauh dari bala. Itu doa, disebut doa dalam Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifaa min kulli da wa antal fahdana min kulli waba. Maksud doa, wahai Allah, berilah kesehatan kami daripada musibah yang ada, kesembuhan dari segala penyakit yang ada, dan jagalah kami daripada wabah. Antal fahdana min kulli wabah, engkau menjaga kami daripada wabah-wabah penyakit. Nah, itulah bapak-bapak ibu-ibu, kami dari himpunan dai Mubalik Bukit Tinggi menyarankan sebelum kita tutup ini penyampaian ini tadi, kita baca doa penutup. Memang udah anjuran, saya anggota daripada ada baju sama. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak melihat baju kayak ini sama semua sebagai anggota. Ketua pun sama bajunya. Baju HDM dan dai dan banyak. Jadi sebelum kita tutup, kita baca doa sedikit, Pak. Doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zatal quwwatil matin, ya akramal akramin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wahdinas waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al insan wal jinna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadhihi qaryatana kal madinatil munawwarati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al masajidana ka masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al buyutana ka buyuti sahabah radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al rijalana ka rijali sahabah. Allahumma ja'al nisa'ana ka nisa'i sahabiyah. Allahumma ja'al mafadhatul Qur'an minal ulama amilin al-muhajjalin ad-da'in 'ala ad-din kafi'an ja'il alam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Bi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni ashku ilaika dhufa quwwati wa hawani 'alan nas. Allahumma inni ashku ilaika dhufa quwwati wa hawani 'alan nas. Arhamar rahimin, anta arhamur rahimin. Ila man takiluni ila aduwwi yatajahamni am ila qaribin malaktahu amri. In lam takun wadban alayya fala ubali ghayra anna afiyataka awsa'uni. A'udzu biwajhika alladhi ashraqat lahu zulmat wa salha alayhi amrud dunya wal akhirah an yanzila bi ghadabuka aw yahilla bi saqatika lakal utba hatta tarda. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da' wa an taghfirna min kulli waba. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da' wa an taghfirna min kulli waba.
وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ارفعنا من البلاء والوباء والفحشاء والطاعون ما لا يشفي غيره اللهم ارفعنا من البلاء والوباء والفحشاء والطاعون ما لا يشفي غيره اللهم انصر على المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم انصر على المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم عذب الكفار اللهم عذب الكفار فإنهم يصدوا على سبيلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واسقنا في يوم القيامة مع الإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pas saja. Pas.